Benih Rahasia Sang Pewaris episode 5. Dengan hati yang lebih ringan setelah memastikan Leon dalam pengawasan ayahnya, Shira kembali fokus pada tugas-tugasnya. Pukul 18.30, Shira memesan makanan dan makan di dapur perusahaan, sambil memandangi pemandangan matahari terbenam yang memukau dari jendela besar di ruang istirahat. Di tempat lain, di kantor presiden, Kenzo sedang memijat pelipisnya yang berdenyut saat berbicara dengan Firdaus, asistennya. "Apakah dia masih di perusahaan?" tanyanya. Nona Nugraha baru saja memesan makanan untuk dibawa pulang, dan sepertinya dia bekerja lembur sampai pukul 7 malam sebelum pergi menemui Andrew Tanoto, jawab Firdaus. Kenzo mengangguk dengan wajah cemas. "Terus awasi dia," perintahnya. Meskipun hatinya masih kesal dengan sikap keras kepala Shira, Kenzo merasa bertanggung jawab untuk memastikan keselamatannya. Sekitar pukul 19.10, Shira meninggalkan kantor dan masuk ke dalam taksi yang telah ia pesan. Namun, tanpa sepengetahuannya, sebuah mobil hitam mengikuti di belakang taksi itu sejak ia meninggalkan gedung perusahaan. Di dalam taksi, Shira merasa sedikit gelisah, menatap pemandangan malam kota yang melaju di luar jendela. Dia berharap urusannya dengan Andrew Tanoto segera selesai. Saat taksi berhenti di depan sebuah villa mewah di pinggiran kota, Shira keluar dan memandang bangunan besar di depannya. Sebelum ia sempat merasa lebih cemas, pintu villa terbuka dan suara pelayan wanita menyambutnya. "Masuklah, Nona Nugraha. Tuan sudah menunggu di ruang tamu." Dengan langkah berat, Shira masuk ke dalam villa. Interior rumah itu begitu megah, sesuai dengan gaya hidup orang kaya. Andrew Tanoto sudah duduk di sofa dengan santai, mengenakan jubah hitam dengan segelas anggur di tangannya. Ekspresinya tampak santai. Meski begitu, Shira menjadi tegang saat melihat Andrew. Tetap saja, dia tidak punya hak untuk ikut campur dalam pilihan pakaian kliennya, meskipun mereka sedang membicarakan bisnis. Kemudian, Shira segera duduk di sofa sebelum memberikan draftnya kepada Andrew. "Tuan dapat melihat draft yang telah saya rancang untuk Anda, Presiden Tanoto. Beritahu saya jika saya perlu membuat perubahan." Setelah memeriksa draft kertas, Andrew memuji dengan senang, "Ini hebat. Seperti yang diharapkan dari seorang desainer yang cakap. Aku sangat menyukai desainmu, Nona Nugraha." Kemudian, dia menuangkan secangkir teh untuk Shira. "Silakan minum tehnya, dan mari kita mulai membahas kontrak kita setelah ini." Aku tidak haus karena aku baru saja makan malam dengan rekan kerjaku." Shira menolak dengan sopan. "Kamu tidak perlu menganggap dirimu sebagai orang luar, Nona Nugraha. Bagaimana kamu bisa menolak secangkir teh ketika kamu sudah berada di rumahku? Bukankah itu tidak sopan?" Andrew menjelaskan bahwa ia kesal. Sementara itu, Shira menatap cangkir teh dan membuat keputusan sebelum mengambil teh dan meminumnya. "Presiden Tanoto, sekarang sudah larut, jadi mengapa kita tidak menandatangani kontrak sekarang? Rekan kerja saya masih menunggu saya di luar." "Rekanmu?" Tatapan mata Andrew sedikit goyah. "Ya. Rekan kerja saya yang mengantarku kemari karena saya tidak bisa menyetir. Karena sulit mendapatkan taksi di sini, Amu tetap butuh bantuannya untuk mengantar saya untuk pulang nanti."
Shira menjelaskan sambil tersenyum sambil mencoba menyiratkan bahwa ada seseorang yang menunggunya dan pasti akan membuat laporan polisi jika dia tidak bisa keluar. Baiklah, aku masih harus memeriksa draftnya lagi karena aku tidak melakukannya tadi. Mohon tunggu sebentar, kata Andrew sebelum mulai memeriksa draftnya lagi. Meskipun begitu, dia mengamati reaksi Shira dari sudut matanya. Jadi bagaimana jika koleganya menunggunya saat dia sudah minum teh? Teh yang diminum Shira tadi disiapkan khusus oleh Andrew, karena ia harus memilikinya malam ini. Setelah itu, ia akan menggunakan sejumlah uang untuk membungkam Shira, dan semuanya akan berakhir. Ini adalah taktik yang selalu digunakan Andrew, dan semua wanita akhirnya terkekang setelah itu, jadi ia berharap Shira juga akan patuh. Sambil menunggu Andrew melihat melalui celah jendela, Shira tiba-tiba merasakan keringat dingin mengalir di lehernya dan juga perasaan hangat di dadanya sebelum dia bertanya-tanya apakah AC di ruang tamunya tidak cukup kuat. Melihat itu, Andrew segera menuangkan secangkir teh lagi untuknya. Nona Nugraha, kamu tampak seksi. Ini, minumlah secangkir teh lagi. Tanpa menyadari ada yang aneh, Shira mengambil cangkir teh dan meminumnya. Meskipun teh dingin itu menenangkannya sesaat, ia tidak tahu bahwa ia baru saja mengonsumsi lebih banyak obat. Apa ada yang salah dengan draftnya? Shira bertanya dengan cemas karena dia benar-benar ingin pergi. Tidak ada yang salah dengan itu, dan aku juga percaya pada kemampuanmu. Tunggu sebentar. Aku perlu ke kamar mandi sebentar. Pada saat ini, Andrew berusaha mengulur waktu karena obat-obatan itu butuh waktu untuk diaktifkan. Pada saat Shira dalam kondisi paling menderita, dia pasti akan menyetujui apapun tuntutan Andrew. Di sisi lain, Shira masih berpikir bahwa AC-nya tidak cukup kuat karena ia mulai merasa kepanasan dan wajahnya memerah. Baru setelah sensasi kuat tiba-tiba dari bagian bawah tubuhnya menghantamnya, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mengapa tubuhku mulai terasa mati rasa? Rasanya seperti ada api yang membakar di dalam tubuhku dan menggerogoti kesadaran dan rasionalitasku. Mungkinkah aku? Shira menoleh ke arah cangkirnya sebelum menatap teko teh. Tiba-tiba, sesuatu menghantamnya, dan ia segera bangkit dan berlari keluar dari ruang tamu. Ketika Andrew kembali ke ruang tamu dan menyadari Shira tidak ada di sana, ia segera berlari mengejarnya dan melihatnya terhuyung-huyung keluar dari halaman. "Kamu mau kemana, Shira?" Suara jahat Andrew terdengar. "Apa yang kamu taruh di minumanku?" "Shira, kamu berhasil menarik perhatianku. Kamu terlalu cantik, dan tidak mungkin aku tidak menyukaimu. Mengapa kamu tidak menginap saja malam ini? Aku pasti akan bersikap baik padamu." Saat itu, sifat asli Andrew terungkap saat ia mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Menjauhlah dariku. Aku tidak menyediakan layanan apapun selain desain draft. Menjauhlah dariku. Shira berteriak. Kamu dibius. Kalau kamu tidak mendapatkan bantuan pria, kamu akan segera merasa tidak nyaman. Andrew tersenyum dingin, seolah-olah Shira hanyalah seekor burung yang terjebak dalam sangkarnya, sepenuhnya dalam kendalinya.
Di saat bersamaan, Shira mulai merasa pusing, tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Saat Andrew hendak mendekat untuk meraihnya, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Lepaskan Nona Nugraha." Andrew terhenti sejenak, menoleh dengan kaget. Seseorang melompati pagar dan mendarat di antara dirinya dan Shira, menghalangi jalannya. Tatapan Andrew berubah marah. "Siapa kau berani-beraninya menerobos properti pribadiku? Pergi dari sini." Orang yang muncul adalah Firdaus, dengan tenang menoleh ke Shira dan berkata, "Silakan pergi, Nona Nugraha." Shira, yang masih terkejut dan sedikit bingung, menyadari siapa yang berbicara. Tuan Firdaus? Ia tidak menyangka Firdaus akan muncul di situ, tetapi tubuhnya yang mulai memanas membuatnya tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintahnya. Dia berjalan dengan goyah menuju gerbang, berharap bisa segera keluar dari tempat itu. Begitu membuka pintu gerbang, Shira langsung terjatuh ke dalam pelukan seseorang yang kuat. Sebelum ia sempat bereaksi, sepasang tangan kokoh merengkuhnya dengan lembut, memberikan rasa aman yang tak terduga. Shira mendongak dan matanya terbelalak ketika melihat siapa yang memegangnya. "Kenzo." Suaranya bergetar, bingung mengapa pria itu ada di sini. Kenzo memandangnya dengan dingin, dan ekspresinya keras. "Kau benar-benar keras kepala." Kata-kata itu membuat Shira terdiam. Meski nada Kenzo terdengar kasar, ia tidak bisa menyangkal bahwa pria itu jauh lebih dapat diandalkan daripada Andrew. Tanpa pikir panjang, Shira mencengkeram bahu Kenzo. "Tolong, bawa aku pergi dari sini." Mendengar permintaannya, Kenzo memberi perintah singkat kepada Firdaus. "Beri dia pelajaran." Tanpa basa-basi, Kenzo mengangkat tubuh Shira dan membawanya menuju mobilnya. Di sisi lain, Firdaus yang berdiri menghadapi Andrew, melayangkan pukulan keras ke wajahnya, membuat pria itu terhuyung ke belakang. Sebelum Andrew sempat pulih, Firdaus memberikan serangan kedua, kali ini ke tubuhnya, membuat taipan itu jatuh tersungkur di tanah. Dengan nafas terengah-engah, Andrew mengaduh, "Siapa kalian sebenarnya? Aku akan membuat kalian membayar untuk ini." Firdaus menatapnya dingin. "Siapa yang memberimu keberanian untuk mendekati wanita Presiden Wiharja?" Mendengar itu, Andrew terperangah. "Kenzo Wiharja? Apakah pria di luar sana?" "Kenzo." Dengan napas tersengal, ia memohon, "Maafkan aku. Aku telah membuat kesalahan. Tolong sampaikan pada Tuan Muda Kenzo bahwa aku meminta maaf." Namun, permohonannya tidak mendapat jawaban. Firdaus meninggalkannya begitu saja, sementara Andrew merintih kesakitan di lantai, keringat dingin mengalir di dahinya. Dia tidak menyangka bahwa rencananya akan berantakan dengan cara seperti ini. Di sisi lain, Shira merasakan tubuhnya semakin panas di jok belakang mobil, dan dia merasa semakin tidak nyaman dalam posisi setengah berbaring. Tiba-tiba, dia berpegangan erat pada leher Kenzo seolah-olah menggesekkan tubuhnya padanya akan membuatnya merasa lebih baik. "Tolong selamatkan aku, bawa aku ke rumah sakit." Shira menatap Kenzo dengan mata berkaca-kaca seolah dia adalah kelinci yang menyedihkan. Di depan, Firdaus yang sudah duduk di kursi pengemudi bertanya dengan tenang, "Kemana kita, Tuan Muda Kenzo?" "Ke rumah sakit," jawab Kenzo singkat.
Firdaus segera menyalakan mesin dan melaju. Di belakang, Shira yang semakin tidak nyaman mulai bergerak resah. Wajah Kenzo yang biasanya keras, kini terlihat sedikit lebih lembut di bawah sinar lampu jalan yang masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba, Shira menarik dirinya ke pangkuan Kenzo dan melingkarkan tangannya di lehernya sebelum mendaratkan ciuman di bibirnya yang tipis dan menggoda. Seketika, tubuh Kenzo menegang. Beraninya dia menciumku dengan paksa? Meskipun ia terkejut dengan kemampuan Shira dalam berciuman, ia tetap menanggapi tubuh Shira yang lembut yang menekannya. Tiba-tiba, ia menarik sekat pemisah antara bagian depan dan bagian belakang mobil sebelum ia meraih kepala Shira dan kembali mendominasi ciuman itu. Shira merasakan sensasi menggetarkan mengalir melalui tubuhnya dengan nyaman sebelum lengannya merangkul punggung pria itu sambil menikmati ciumannya yang menggetarkan. Pada saat yang sama, tangan Shira yang bergerak di punggung Kenzo menyebabkan pria itu menegang sebelum napasnya menjadi berat, dan dia menyipitkan matanya. Apakah wanita ini benar-benar tahu apa yang dia lakukan? Meski begitu, wanita dalam pelukannya ternyata sangat patuh. Dia telah kehilangan sifat keras kepalanya sepanjang hari ini, membiarkan Kenzo menjelajahi bibirnya, sementara dia telah kehilangan kendali diri dan akal sehatnya saat dia terus menciumnya secara naluriah. Tiba-tiba, Shira tersadar dan mendorong Kenzo menjauh. Kenzo Wiharja, dasar brengsek. Minggir. Kenzo menatapnya dengan mata tajam, kesal dengan perubahan tiba-tiba ini. Apa kamu serius? Kamu yang menggodaku, lalu memintaku menjauh? Betapa kontradiktifnya dirimu. Meski begitu, sensasi panas yang dirasakan Shira kembali muncul saat Kenzo melepaskannya. Pada saat yang sama, mobil tiba-tiba tersentak, menyebabkan Shira membenamkan wajahnya di leher Kenzo. Tepat saat Shira menyentuh kulitnya, ia menempelkan mulutnya ke kulit itu dan mulai menggigit-gigitnya seolah-olah ia lintah dan menolak melepaskannya. Namun Kenzo membiarkan Shira melakukan apa yang dia suka. Seolah-olah dia juga terpengaruh oleh apapun yang dilakukan Shira, dan dia merasa seperti akan meledak juga. Sepertinya wanita ini pandai merayu pria dan tidak suka menimbulkan masalah bagi orang lain. Apakah kita sudah sampai di rumah sakit? Kenzo bertanya pada Firdaus yang sedang menyetir. Kita hampir sampai, jawab Firdaus sebelum mobil berbelok dan mencapai pintu masuk rumah sakit. Firdaus membuka pintu mobil untuk Kenzo, yang langsung mengangkat tubuh Shira dan membawanya masuk ke dalam. Shira segera ditempatkan di bangsal VIP, diberi obat penenang, dan diinfus. Beberapa menit kemudian, Shira akhirnya tertidur. Wajahnya yang memerah mulai mereda. Kenzo tetap tinggal di sisi tempat tidur, memastikan dia baik-baik saja. Ketika Firdaus kembali dengan tisu di tangan, ia berkata, "Tuan muda, ada noda darah di leher Anda. Sebaiknya bersihkan." Kenzo menyeka lehernya, melihat bekas gigitan yang ditinggalkan Shira. Giginya tajam seperti vampir. Gumamnya pelan, sedikit terhibur. Setelah Firdaus pergi, Kenzo tetap berjaga di bangsal. Ketika Shira mulai sadar, ia menoleh dan melihat Kenzo duduk di kursi, memandanginya dengan dingin. "Kamu?" Shira tampak terkejut dan canggung. "Inilah akibat tidak mendengarkanku," kata Kenzo sinis.
Shira benar-benar meremehkan karakter Andrew. Awalnya ia mengira Andrew tidak akan melakukan apapun padanya setelah mengatakan bahwa rekannya menunggunya di luar. Tetapi ia tidak menyangka Andrew akan mengabaikan kata-katanya. Terima kasih. Tapi, jam berapa sekarang? Shira mendongak dan bertanya. Pukul 21.30. Jawab Kenzo tanpa basa-basi. Aku harus pulang. Jawab Shira cepat, mencoba bangkit. Namun, infus di tangannya mengingatkannya bahwa ia belum selesai dengan pengobatannya. Kenzo menatapnya tajam. Kau harus menyelesaikan infus itu. Jika tidak, efek obatnya bisa kembali muncul. Shira akhirnya mengalah, mengambil ponselnya dan menelepon ayahnya. Ayah, aku akan pulang sedikit terlambat. Bisa tolong tidurkan Leon malam ini? Adam, yang sedang menunggu di rumah, setuju dengan senang hati. Shira menutup telepon sebelum mendongak untuk melihat pria itu, yang wajahnya bersinar di bawah cahaya. Dia melihat bagian atas kemeja putihnya tidak dikancing, dan ada tanda merah di tulang selangkanya. Seketika, pikirannya melayang. Bekas itu tidak mungkin disebabkan oleh gigitanku, bukan? Lagi pula, apa yang kami lakukan di mobil? Ya Tuhan, aku ingin menghilang sekarang juga. Kalau tidak salah, aku berinisiatif menciumnya sebelum dia membalasnya. Aku masih ingat bagaimana bibirnya terasa di bibirku. Ya Tuhan, aku harus berhenti memikirkannya. Shira memegang kepalanya di antara kedua tangannya sebelum dia merasakan obat bius itu bekerja lagi. Ada apa? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Kenzo bertanya dengan cepat. Aku baik-baik saja. Shira mendengus sebelum membenamkan kepalanya di dadanya. Aku kehilangan kesadaran, dan aku tidak ingat apa yang baru saja terjadi, jadi kamu tidak perlu mengingatkanku tentang itu. Aku tidak ingin mengingat apapun yang terjadi lagi. Mendengar itu, Kenzo menyeringai. Apakah dia mencoba menyangkal apa yang baru saja terjadi? Apa yang akan kamu lakukan sebagai kompensasi setelah kamu menciumku dengan paksa? Dia menolak untuk melupakan kejadian itu dan memilih untuk membuat Shira mengingat apa yang telah terjadi. Aku, putuskan saja sendiri. Shira membentak dengan malu. Ketika Kenzo menyadari bahwa dia sungguh malu, dia berhenti mencoba mengganggunya lebih lama lagi. Kau berutang budi padaku. Kenzo mendengus sebelum duduk di sofa. Shira terdiam. Meskipun dia pernah mendengar tentang orang yang berutang budi karena uang, ini adalah pertama kalinya dia berutang budi pada orang lain karena sebuah ciuman. Baiklah. Ini juga cara untuk menyelesaikan masalah, kurasa. Aku yakin dia akan melupakan ini cepat atau lambat. Ketika infusnya selesai, Shira bangkit dan mereka berdua berjalan keluar dari rumah sakit. Aku akan naik taksi, kata Shira dengan tegas. Tidak. Aku yang akan mengantarmu pulang. Jawab Kenzo dengan nada yang tak bisa dibantah. Meskipun Shira menolak, pria itu tetap menggandeng lengannya dan membawanya masuk ke dalam mobil, memastikan dia aman sampai ke rumah. Setelah Shira masuk ke dalam mobil, dia memberikan alamatnya kepada Firdaus dan memejamkan mata, berpura-pura tidur. Dia tidak ingin berbicara dengan Kenzo yang duduk di sebelahnya.
Syukurlah, Kenzo juga tidak berminat memulai percakapan. Mereka berdua duduk di sisi berlawanan, menikmati pemandangan kota yang dihiasi cahaya malam dari balik jendela. Sekitar 1 jam kemudian, mobil akhirnya berhenti di depan apartemen Shira. Dengan cepat, Shira mengucapkan terima kasih kepada Firdaus. Terima kasih, Tuan Firdaus. Sebelum keluar dari mobil, Shira menoleh ke arah Kenzo, mengumpulkan keberanian sebelum berkata, terima kasih untuk malam ini. Tatapan Kenzo bertemu dengan Shira, dan dia mengangguk pelan sebagai isyarat bahwa dia mendengar ucapan terima kasih tersebut. Shira segera keluar dari mobil dan masuk ke dalam kompleks apartemennya. Setelah memastikan Shira telah masuk, mobil kembali melaju perlahan. Sesampainya di rumah, Shira menemukan putranya, Leon, sudah tertidur lelap. Ayahnya, Adam, masih berada di samping tempat tidur Leon menjaganya. Ketika Adam melihat Shira pulang larut, dia mengeluarkan kartu dari dompetnya dan memberikannya padanya. Shira, ada 4 miliar di kartu ini. Gunakan ini jika kamu merasa perlu. Jangan terlalu memaksakan diri. Jika kamu merasa lelah, kamu bisa berhenti bekerja dan fokus merawat Leon. Mata Shira melebar, merasa terharu oleh perhatian ayahnya. Ayah, Rahel pasti akan marah kalau tahu tentang ini. Ujarnya, menahan senyum getir. Tidak perlu khawatir tentang itu. Ini uang hasil kerjaku sendiri. Aku yang memutuskan kepada siapa aku memberikannya. Adam menekan kartu itu ke tangan Shira dengan tegas. Ambillah, Shira. Ayahnya memang tipe yang jarang mengungkapkan perasaan, tetapi tindakan kecil ini membuat hati Shira hangat. Setelahnya, Adam hanya mengangguk singkat sebelum mengambil tas kerjanya dan keluar dari ruangan. Shira menghela napas panjang, mengingat hubungan rumit keluarganya, terutama setelah ibunya meninggal, dan Rahel muncul sebagai istri baru ayahnya. Setelah mandi, Shira berbaring di samping Leon dan mencium kening anaknya yang tampak polos. Tak lama kemudian, dia tertidur pulas karena merasa lelah. Keesokan paginya, suara ceria Leon membangunkannya. Mama, cepat bangun. Kita bisa terlambat. Shira terkejut melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 8.20 pagi, hanya 10 menit sebelum kelas Leon dimulai. Rupanya, obat penenang yang diminumnya semalam membuatnya tidur lebih lama. Ayo, sayang. Kita akan segera berangkat, kata Shira panik. Dia buru-buru membawa Leon ke taman kanak-kanak dan menghela napas lega setelah berhasil mengantarkannya tepat waktu. Shira langsung menghentikan taksi dan menuju kantornya. Namun, ketika ia sampai di sana, waktu sudah menunjukkan pukul 9.40 pagi. Rasa khawatir langsung melanda. Bonus ketepatan waktu bulanan pasti hilang, pikirnya. Selain itu, dia teringat masalah dengan Andrew Tanoto, pria yang mencoba memanfaatkannya semalam. Shira merasa marah karena telah dipermainkan, namun ia bersumpah untuk lebih hati-hati ke depannya. Beberapa saat kemudian, Rianita, bosnya, mengetuk pintu ruang kerja Shira dan masuk dengan senyum lebar di wajahnya. Shira, hebat sekali. Kamu berhasil mengamankan kontrak besar kemarin malam. Shira terperangah. Apa? Kontraknya sudah selesai? Andrew benar-benar menandatangani kontraknya?
Rianita mengangguk. Dia mentransfer deposit 220 juta pagi ini. Set perhiasan yang dia pesan totalnya sekitar 4 miliar, dan semuanya akan selesai pada akhir bulan. Shira mengernyit. Apakah Andrew mencoba menebus kesalahannya dengan uang? Rasanya menjijikkan memikirkan pria itu lagi, tetapi dia tidak punya pilihan selain menuntaskan urusan bisnis ini. Tolong minta orang lain untuk mengurus sisa pekerjaan dengan Andrew. Aku tidak ingin berurusan dengannya lagi, kata Shira dengan tegas. Rianita mengerti. Tenang saja, aku sudah menugaskan orang lain untuk menindaklanjutinya. Tapi, kamu kelihatan lelah. Apa kamu baik-baik saja? Jangan tanya soal itu, Ketua. Jawab Shira sambil memutar matanya. Insiden semalam dengan Andrew masih membekas di pikirannya. Ditambah lagi, rasa malu karena ia secara tak sengaja mencium Kenzo, pria yang paling ingin ia hindari. Kenzo adalah pacar Nindya Deagres, wanita yang paling dibenci Shira. Dan rasa sesal menyelimuti pikirannya. Sekitar pukul 11 pagi, Shira pergi ke kamar mandi dan mendengar sekelompok karyawan sedang bergosip di sana. Kalian tahu apa yang kulihat tadi? Aku masuk lift yang sama dengan Kenzo Wiharja, dan aku melihat bekas ciuman di lehernya. Salah satu gadis berkata antusias. Benarkah? Aku bertaruh bahwa pacarnya yang melakukan itu. Yang ditampar Shira di kantor waktu itu. Aku tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang latar belakang Shira, karena dia berhasil keluar tanpa cedera setelah menamparkan pacar Presiden Wiharja. Aku kira Presiden Wiharja tidak mau memecatnya karena kecantikannya. Apakah kalian pikir Presiden Wiharja menyukainya? Itu mungkin saja. Mungkin posisinya di perusahaan akan berubah begitu dia tidur dengannya. Sial. Aku juga ingin memiliki kecantikannya. Presiden Wiharja bahkan tidak akan melirik karyawan biasa seperti kita. Saat itu, Shira yang masih berada di toilet tahu betul bahwa dialah orang yang meninggalkan bekas ciuman di leher Kenzo. Mengenai kemungkinan dia tidur di ranjangnya, dia bisa memberi mereka jawaban pasti. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah dalam 1000 tahun. Setelah sekumpulan gadis gosip pergi, Shira keluar dari toilet dan kembali ke kantornya sebelum telepon kantornya berdering. Halo, datanglah ke kantorku. Suara magnetis Kenzo terdengar di ujung telepon. Seketika jantung Shira berdebar. Dengan enggan, dia menuju ruang kantor Kenzo. Setibanya di sana, Kenzo sedang duduk di sofa, membaca dokumen dengan tenang. Shira melangkah masuk dan bertanya, apa yang ingin kamu bicarakan? Apakah kamu merasa lebih baik hari ini? Tanya Kenzo, mengamatinya dengan saksama. Ya, aku baik-baik saja. Terima kasih sudah peduli, jawab Shira, menahan perasaan canggung. Jangan keras kepala di lain waktu, kata Kenzo. Suaranya penuh perhatian meski nadanya datar. Shira mengernyit. Apakah dia memanggilku hanya untuk itu? Terima kasih, Presiden Wiharja. Kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali bekerja, katanya sambil bersiap pergi. Namun, sebelum dia bisa pergi, Kenzo tiba-tiba bertanya, apa kamu punya perasaan untuk Elvano? Shira terkejut mendengar pertanyaan itu. Apa urusanmu dengan Vano? Tanyanya balik. Namun,
Kenzo tidak menjawab, hanya bertanya lagi, apa kamu menyukainya? Shira tak ragu menjawab, ya, aku menyukainya. Tanpa dia sadari, jawaban itu membuat wajah Kenzo berubah dingin. Dengan gigi terkatup, dia memperingatkan, kalau begitu, lebih baik jangan pernah ceritakan kejadian semalam padanya. Shira tertegun, bertanya-tanya mengapa Kenzo begitu tegang mengenai masalah ini. Namun, ia setuju. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membicarakan kejadian itu lagi. Lalu, tatapannya tertuju pada bekas luka yang terlihat di leher pria itu, tepat di bawah kemeja putihnya. Pergilah sekarang. Perintah Kenzo dingin, seolah-olah dia mencoba mengusirnya sementara dia berbalik dan pergi. Setelah pintu ditutup, pria di sofa itu memejamkan mata dan mengerutkan kening. Dalam pertemuan, Rianita memuji Shira karena mampu menyegel kesepakatan senilai 4 miliar sementara semua desainer lain menyemangatinya meskipun diam-diam merasa cemburu. Sementara itu, di kediaman Nugraha, Laifi tersingkir dari kompetisi modeling karena tinggi badannya. Wanita muda itu tidak punya cukup uang untuk membiayai hidupnya. Karena terbiasa hidup mewah, ia harus bergantung pada Rahel untuk mendukungnya secara finansial. Karena Adam hanya memberinya 22 setiap bulan sebagai uang sakunya. Mama, bisakah Mama mencari alasan agar ayah memberiku uang saku lebih untuk bulan ini? Aku sudah mengincar tas Louis Vuitton, dan aku benar-benar ingin memilikinya. Livi menarik tangan Rahel dan merengek. Karena tidak dapat menahan rengekan Livi, Rahel berdiri dan berkata, aku akan pergi melihat-lihat apakah ayahmu meninggalkan uang tunai di rumah. Setelah memasuki kamar tidur utama, dia membuka brankas tempat Adam biasa menyimpan uangnya dan melihat setumpuk uang di dalamnya. Tidak mengherankan. Namun, ada juga berkas dokumen di samping tumpukan uang itu. Penasaran, Rahel meraih berkas itu dan membacanya sekilas sebelum ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Suaminya benar-benar membeli rumah komersil dengan 2 kamar dan 2 ruang tamu di hunian mewah yang terletak di pusat kota seharga sekitar 17 miliar tanpa memberitahu dirinya. Mungkinkah itu untuk orang lain selain kami? Seperti yang diduga, Rahel langsung kesal saat melihat kepemilikan rumah itu. Rumah itu dibeli atas nama Shira. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.